Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembelajaran pertama kita di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan mulai belajar hari ini ya. Ini adalah waktu yang sudah kalian nanti-nanti karena sering banget nanya, "Miss, kapan belajarnya?" Kita sudah pengen belajar bahasa Indonesia dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa memulainya. Dan kita mulai dengan basmalah agar semuanya pembelajaran ini lancar di hari ini ya. Dalam pertemuan pembelajaran pertama bahasa Indonesia ini kita langsung ke materi aja ya. Materinya itu bab 1 adalah tentang belajar mendeskripsikan. Jadi kita akan masuk ke dalam teks deskriptif. Tapi sebelum kita mulai dengan materi yang ada di buku ini, Mrs. Anis akan menjelaskan dulu apa itu teks deskriptif, tujuan dan juga ciri-cirinya. Ya, di sini kita sambil baca aja ya anak-anak bersama-sama biar kalian juga paham. Nanti ini Mrs. Anis harap kalian catat ini di buku catatan kalian ya. Walaupun kita belajar daring, kalian tetap punya buku catatan karena sewaktu-waktu ketika masuk ulangan kalian nanti sudah siap ya karena catatannya sudah punya. Jadi mohon ini untuk dicatat di buku catatannya. Oke, kita masuk ke dalam judulnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya kita akan belajar teks deskriptif. Tujuannya untuk apa sih kalian belajar teks deskriptif? Jadi tujuan di sini adalah agar peserta didik, agar siswa itu mampu mengidentifikasi teks deskriptif dengan benar. Artinya kalau kalian tahu pengertian, tujuan dan ciri-ciri, kalian akan paham dan kalian bisa membedakan mana apakah ini teks deskriptif atau bukan ya. Kita langsung saja. Di sini ada 3 yang akan kita pelajari ya. Di sini yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian daripada teks deskriptif adalah sebuah teks yang berisikan tentang gambaran secara detail dari sebuah objek, tempat atau peristiwa yang sedang dibahas. Objek di sini adalah berupa benda, yaitu bisa benda hidup dan benda mati. Benda hidup contohnya apa? Boleh manusia, hewan atau tumbuhan, ya. Lalu yang kedua, itu adalah tujuan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan daripada teks deskriptif itu adalah mengajak pembaca untuk membayangkan dan merasakan secara tidak langsung topik yang dibahas pada teks deskripsi. Ya, jadi di sini tujuannya adalah ketika kalian membaca teks deskripsi, kalian akan tahu, oh bentuknya seperti itu, oh ternyata seperti itu, ya. Jadi nanti kalian bisa membayangkan. Jadi dari paragraf yang kalian baca, kalian sudah bisa membayangkan, oh bentuknya seperti itu, karena di situ akan disebutkan secara detail bagaimana ciri-ciri fisiknya dari suatu benda tadi atau tempat atau peristiwa yang sedang dibahas. Nah, yang ketiga kita masuk ke dalam ciri-ciri. Di sini yang pertama adalah setiap paragraf berisikan deskripsi atau penggambaran. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan yang digambarkan secara rinci dan mendetail. Yang ketiga, melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dibahas. Yang keempat, menjelaskan ciri fisik atau psikis objek, ya. Nah, di sini kalian masih bingung kan? Berarti kalau masih bingung, kita akan masuk ke dalam contoh teks deskripsinya. Nah, contohnya adalah pada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, coba kita baca dulu ya, walaupun lagu kita baca aja ya. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, nyur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana memuja pulau nan indah permai tanah airku Indonesia. Nah, dari kata-kata ini kita tahu bahwasanya di sini kita tahu kita yang diceritakan adalah tentang keindahan negara Indonesia ya. Jadi di sini yang tujuannya adalah untuk menceritakan keindahan negara Indonesia. Jadi judulnya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Tujuan daripada teksnya adalah untuk menceritakan keindahan
negara Indonesia ya. Nah, setelah itu kita akan mulai nih. Kita mulai dari halaman 3. Lihat di sini ada teks 1. Nanti kalian baca baik-baik. Setelah itu kalian buka di halaman 4. Di sini ada teks 2, ada teks 3, dan ada teks 4. Ini kalian baca dulu keempat teks ini dengan baik dan secara mendetail. Nah, kalau sudah dibaca, lalu kalian kerjakan yang halaman 6. Bagaimana caranya? Nah, di sini adalah mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks. Nah, di sini teksnya kita dapat dari mana? Yang di buku tadi, ya. Yang dari halaman 3 ini, halaman 3 sampai ke halaman 5, ya. Kalian tulis contohnya di sini kan teks 1. Kita buka teks 1. Teks 1 menceritakan tentang apa? Tentang Parangtritis. Nah, di sini adalah ditulis objek yang dideskripsikan adalah pantai Parangtritis. Lalu teks 2. Objeknya apa? Kita lihat lagi ke sini. Nah, udah ada kan objeknya tentang apa tuh, ya. Nah, kalau sudah diisi semua yang bagian 1, lalu kita lanjut ke bagian 2. Tujuan daripada teks. Nah, di sini yang pertama adalah dibaca dulu ya. Tadi yang Parangtritis tujuannya kira-kira untuk menceritakan apa ya? Nah, gitu kan. Di sini tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Lalu yang teks kedua, bagaimana cara menjawabnya? Agar bisa menjawab, kalian harus baca dulu yang teks 2-nya secara seksama. Lalu kalian nanti simpulkan tujuan daripada teks ini untuk menceritakan apa sih, gitu ya. Untuk menggambarkan apa. Nah, nanti setelah kalian kerjakan di buku tulis, tolong difoto. Setelah difoto, nanti upload ke Google Classroom. Nanti sama Mrs. Anis akan dikirimkan nama tugasnya. Jadi kalian mengirimkan tugas sesuai dengan nama tugas yang diperintahkan. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian paham. Kalaupun masih ada kekurangan tidak paham, silahkan. Mrs. Anis percaya kalian ada anak-anak yang pintar. Kalian bisa cari ke Google atau ke YouTube atau kemanapun itu ya, agar bisa lebih paham lagi. Karena mohon maaf sekali pada saat pembelajaran kayak gini dengan waktu yang terbatas dan numpuknya yang harus dikoreksi. Kadang-kadang Miss Anis selalu slow respon dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi WA-nya suka ketumpuk-ketumpuk ya. Mohon maaf banget karena memang seperti itulah keadaannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selalu jaga kesehatan, diam di rumah. Jangan lupa kalau harus pergi keluar rumah, pakailah masker ya. Oke, thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.